Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang nasihat-nasihat sang wali, yaitu Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani. 3 hal mutlak bagi seorang mukmin, ya, bahwasanya dalam segala keadaan, bahwasanya yang harus kita lakukan adalah satu, menjaga perintah Allah. Yang kedua, harus menghindar dari segala yang haram. Ketiga, harus ridho dengan takdir yang maha kuasa. Jadi seorang mukmin paling tidak memiliki 3 hal ini. Berarti ia harus memutuskan untuk ini dan berbicara dengan diri sendiri tentang hal ini serta mengikat bagian-bagian tubuhnya dengan ini. Yang kedua, nasihat beliau, ikutilah sunnah Rasul dengan penuh keimanan. Jangan membuat bid'ah. Patuhlah selalu kepada Allah dan Rasulnya, jangan melanggar. Junjung tinggilah tauhid dan jangan menyekutukannya. Sucikanlah Allah senantiasa dan jangan menisbatkan sesuatu keburukan pun kepadanya. Pertahankan kebenarannya dan jangan ragu sedikit pun. Bersabarlah selalu dan jangan menunjukkan ketidaksabaran. Beristiqomahlah, berharaplah, bekerja samalah dalam ketaatan dan jangan berpecah belah. Saling mencintailah dan jangan saling mendendam. Jauhilah kejahatan dan jangan tergoda olehnya. Percantiklah dirimu dengan ketaatan kepada Tuhanmu. Jangan menjauh dari pintu-pintu Tuhanmu. Jangan berpaling darinya. Segeralah bertobat kembali kepadanya. Dan jangan merasa jemu dalam memohon ampunan kepada Khalikmu. Baik siang maupun malam, jika kamu berlaku seperti ini, niscaya rahmat dinampakkan kepadamu. Maka kamu bahagia, terjauhkan dari api neraka, dan hidup bahagia di surga. Bertemu Allah, menikmati rahmatnya, bersama-sama bidadari di surga, dan tinggal di dalamnya untuk selama-lamanya, mengendarai kuda-kuda putih, bersukaria dengan hur-hur bermata putih dan aneka aroma, dan melodi-melodi hamba-hamba sahaya wanita, dengan karunia-karunia lainnya, termuliakan bersama para nabi, para siddiq, para syahid, dan para soleh di surga yang tinggi. Dan wasiat wali yang ketiga adalah, apabila seorang hamba Allah mengalami kesulitan hidup, maka pertama-tama ia mencoba mengatasinya dengan upayanya sendiri. Bila gagal, ia mencari pertolongan kepada sesamanya, khususnya kepada raja, penguasa, hartawan, atau bila ia sakit kepada dokter. Bila hal ini pun gagal, maka ia berpaling kepada Khaliknya, Tuhan yang maha besar lagi maha kuasa, dan berdoa kepadanya dengan kerendahan hati dan pujian. Bila ia mampu mengatasinya sendiri, maka ia takkan berpaling kepada sesamanya. Demikian pula, bila ia berhasil karena sesamanya, maka ia takkan berpaling kepada Tuhan. Kemudian, bila tak juga memperoleh pertolongan dari Allah, maka dipasrahkannya dirinya kepada Allah. Dan terus demikian, mengemis, berdoa, merendahkan diri, memuji, dan memohon dengan mengharap-harap cemas. Namun Allah yang maha besar dan maha kuasa, membiarkan ia letih dalam berdoa, dan tak mengabulkannya, hingga ia sedemikian terkecewakan terhadap segala sarana duniawi. Maka kehendaknya mewujudkan melaluinya, dan hamba Allah ini berlalu dari segala sarana duniawi, segala aktivitas dan upaya duniawi, dan bertumpu pada rohaninya. Pada peringkat ini, tiada terlihat olehnya selain kehendak Allah yang maha besar lagi maha kuasa, dan sampailah ia tentang keesaan Allah pada peringkat hakul yakin, bahwa pada hakikatnya tiada yang melakukan segala sesuatu kecuali Allah.
tak ada penggerak, tak pula penghenti selain Allah. Tak ada kebaikan, kejahatan, tak ada pula kerugian dan keuntungan, tiada faidah, tiada memberi, tak pula menahan, tiada awal, tiada akhir, tak ada kehidupan dan kematian, tiada kemuliaan dan kehinaan, tak ada kelimpahan dan kemiskinan, kecuali karena Allah. Maka di hadapan Allah, ia bagai bayi di tangan perawat, bagai mayat dimandikan, dan bagai bola di tongkat pemain polo, berputar dan bergulir dari keadaan ke keadaan yang lain. Ia merasa tak berdaya dengan demikian. Ia lepas dari dirinya sendiri dan melebur dalam kehendak Allah. Maka dilihatnya kecuali Tuhannya dan kehendaknya tak didengar dan dipahaminya, kecuali ia jika melihat sesuatu, maka sesuatu itu adalah kehendak Allah. Bila ia mendengar atau mengetahui sesuatu, maka ia mendengar firman-Nya dan mengetahui lewat ilmu-ilmunya. Maka terkarunialah dia dengannya, dan melalui kedekatan ini ia menjadi mulia, ridho, bahagia, dan merasa puas dengan janji-janji Allah. Bertumpu pada firman-Nya, makin mantaplah keyakinannya pada Allah yang maha besar lagi maha kuasa. Ia bertumpu padanya, memperoleh petunjuknya, berbusana nur atau cahaya Allah, dan termuliakan oleh ilmunya. Yang didengar dan diingatnya adalah dari Allah yang maha besar lagi maha kuasa. Maka segala syukur, puji, dan sembah tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nasihat-nasihat wali ini, nasihat dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ini membawa kebaikan kepada kita semua, sehingga kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki kesucian hati dan juga kesucian jiwa. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.